teman-teman itu sudah memang memeriksakan diri ke dokter dan dokter itu sudah memvonis bahwa teman-teman itu terkena asam lambung atau terkena GERD, ya itulah sensasinya memang seperti itu ya teman-teman. Sensasinya banyak sekali. Kenapa? Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini dijuluki 1001 sensasi atau 1.000.000 sensasi atau 1.000 sensasi ya, karena memang sensasinya itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah memeriksakan ke dokter, teman-teman itu dinyatakan bahwa teman-teman itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, itu memang sensasinya seperti itu. Setiap harinya itu datang, setiap saat itu datang tanpa diundang. Ketika teman-teman itu panik attack datang, ya itu memang bagian dari sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety. Teman-teman nggak usah khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi ya, saya membagikan video bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, dan ini murni berdasarkan pengalaman saya sampai dengan membaik dan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman ya yang masih berjuang dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, teman-teman tetap semangat, karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety insya Allah nanti akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kesempatan kali ini saya itu mau menyampaikan lagi ke teman-teman bahwa saya itu bukan ahli medis ya, bukan ahli terapi juga, dan bukan ahli herbal ya. Saya hanya mantan penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan alhamdulillah sudah sembuh ya, walaupun belum lama sembuhnya ya, tapi saya sudah merasakan rasa seperti dulu lagi ya, kembali lagi ke kehidupan seperti dulu lagi ya teman-teman. Sudah ada kebahagiaan, menikmati ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, teman-teman tetap semangat untuk sembuh ya. Dan untuk topik kali ini ada special request dari akunnya, ini dari akunnya Lintang Ramadan ya. Akunnya Lintang Ramadan itu Lintang Ramadan XXDD ya, pokoknya Lintang Ramadan ya. Mas bikin video khusus tentang kondisi saat panic attack seperti apa itu dan cara mengatasinya bagaimana. Semoga kita semua segera sembuh dan sehat jasmani rohani lagi, amin. Salam Ngapak Tegal, Margasari, Bunda Lintang ya. Oke teman-teman, mungkin ini video untuk kesekian kali membahas panic attack ya. Jadi serangan panik atau panic attack ini memang umum ya, umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, termasuk saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Dan bahkan kemarin ini saya sempat bertemu dengan salah satu subscriber di video saya ya, bertemu langsung di rumah saya, bahkan belum tahu ya, nomor telepon saya belum tahu, alamat juga belum tahu, tapi karena lokasi saya bikin video itu sudah mengenali ya, jadi entah bagaimana caranya saya nggak tahu, itu sampai ke rumah saya ya, dan menceritakan bahwa panic attack itu juga pernah dirasakan ya. Jadi saat menyetir mobil itu terkena serangan panik ya, atau panic attack ya. Dan biasanya panic attack pertama ini adalah yang bikin kita itu trauma ya teman-teman ya, termasuk saya dulu juga. Panic attack yang menyerang pertama saya itu bikin trauma yang cukup lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih sering mengalami panic attack ya, teman-teman tetap tenang ya, tetap tenang, tetap relax, tetap santai ya. Biasanya panic attack itu menyerang menyerang ke kita itu ya, itu paling lama ya teman-teman, yang saya alami ini ya teman-teman. Mungkin kondisi ini juga bisa berbeda dengan teman-teman ya. Paling lama itu 1 jam ya. Mungkin efeknya yang agak lama ya, sampai 2 atau 3 jam kemudian itu masih terasa efeknya. Jadi saat panic attack itu ya, itu berjalan kurang lebih 1 jam, lalu itu mereda ya. Setelah mereda itu efeknya itu kita itu jadi lemes ya teman-teman, kita itu jadi lemes,
terus nggak bersemangat ya, tenaga seperti habis lah ya teman-teman, tenaganya itu seperti habis. Sudah gitu kita terus jadi pikirannya itu macam-macam lagi, dan ini efeknya itu bisa sampai 2 sampai 3 jam ke belakang. Dan kondisi ini bisa berbeda dengan teman-teman ya, mungkin ada yang recovery-nya cepat ya teman-teman ya, ada apa namanya ketika panic attack terus selang setengah jam atau 1 jam itu sudah reda ya, terus tidak muncul efeknya gitu ya. Tapi kalau untuk saya ya, setelah terkena serangan panik ini ya teman-teman, serangan panik ini itu biasanya 1 jam reda, setelahnya itu efeknya itu yang lemes, letih, lesu, tidak bersemangat gitu ya, itu bisa sampai 3-4 jam. Bahkan saya pernah 1-2 hari itu masih merasakan gitu ya, merasakan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin ya menurut teman-teman itu selalu dikhawatirkan gitu ya, selalu dikhawatirkan karena perasaan pada saat panic attack itu bercampur aduk ya. Yang jelas pada saat panic attack itu pikiran kita itu tertuju kepada takut N ya. Itu yang saya alami, dan mungkin saja teman-teman itu bisa berbeda ya. Pada saat panic attack itu pikiran teman-teman yang teman-teman takutkan itu seperti apa, mungkin bisa saja berbeda. Tapi kalau saya, ketika terjadi serangan panik itu ya teman-teman ya, pokoknya udah gelisah ya, gelisah apa aja gitu, seperti ya pokoknya seperti dibawa santai pun itu nggak bisa, dibawa rileks pun itu nggak bisa. Tapi kenapa kok sekarang saya bilang bawa santai dan bawa rileks? Karena dengan santai dan rileks lah itu ya teman-teman ya, kita bisa meredakan sensasi dari serangan panik ini ya teman-teman ya. Semakin gelisah, serangan panik ini itu akan semakin kuat ya teman-teman, itu yang saya alami. Jadi ciri-cirinya bagaimana ketika kita itu terkena serangan panik itu ya, dan ini yang saya alami ya. Jadi ketika kita itu sedang berkegiatan apapun itu ya teman-teman, baik itu kita sedang naik motor, baik kita itu sedang menyetir mobil, atau baik kita itu sedang berkegiatan lain ya, tiba-tiba itu perasaan itu nggak enak gitu ya, perasaan itu nggak enak. Dari biasanya itu dimulai itu dari sensasi itu datang ya, biasanya kalau kita lagi aktivitas apa itu perasaan nggak enak, terus dibarengin dengan dari kaki gitu ya, seperti gimana ya, pokoknya nggak nyaman gitu, nggak nyaman, naik ke atas itu tambah nggak nyaman, langsung pikiran itu nggak tahu datangnya dari mana gitu ya, pikiran itu langsung gelisah gitu ya, gelisah, apa aja salah, apa yang dilakuin salah, semakin gemeter gitu ya, semakin gemeter, terus keringat dingin keluar, terus jantung itu berdetak gitu ya, kencang gitu ya, bahkan sempat sampai sesak napas ya teman-teman, sesak napas. Saya pernah mengalaminya seperti itu ya teman-teman ya. Dan pada saat-saat pertama-pertama itu memang khawatir sekali ya teman-teman, khawatir sekali. Dan inilah yang menurut saya itu waktu itu juga bikin saya itu trauma gitu ya teman-teman, bikin saya itu trauma. Dan ketika kita mau pergi kemana-mana, inilah alasan kenapa saya itu malas pergi jauh gitu ya. Karena apa? Karena takut terkena serangan panik ini ya teman-teman ya. Ini wajar jika teman-teman itu masih takut bepergian karena anxiety-nya masih tinggi. Di samping itu juga pasti teman-teman itu takut kambuh atau yang dinamakan itu panic attack ya, ketika misalkan mau pergi takut nanti terjadi seperti itu lagi ya, yang perasaan nggak enak, gelisah, seperti rasanya itu mau end gitu, itu pasti akan berpikiran seperti itu teman-teman ya. Dan caranya bagaimana ya teman-teman, ini cara saya ya, bagaimana saya belajar mengatasi panic attack ya. Pada awalnya saya itu menangani panic attack ini gelimpungan ya teman-teman, gelimpungan. Saya nggak tahu bagaimana caranya mengatasi panic attack, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Yang ada itu hanya kebingungan, kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Dan setiap kali datang panic attack itu saya itu pikirannya itu pokoknya sudah arahnya itu mau end gitu ya, mau end. Nah, itu seperti itu. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu ya teman-teman ya, saya itu mencoba memahami, mengamati ya, pada saat terkena serangan panic attack apa yang saya lakukan gitu ya. Ya pertama adalah
saya itu kalau pergi kemana-mana atau mungkin sedang ada di rumah atau berkegiatan, waktu itu saya itu ada apa namanya, sugesti tersendiri ya, entah itu bawa minyak kayu putih atau bawa air hangat ya. Jadi ketika saya terkena apa namanya, serangan panik ini ya, buru-buru saya itu biasanya minyak kayu putih gitu ya. Pokoknya balurin dulu ya untuk mengalihkan ini teman-teman ya, mengalihkan sensasi yang tiba-tiba merinding, napas jadi ngap gitu ya, detak jantung kenceng gitu ya, itu langsung minyak kayu putih gitu ya, terus ada di sini gitu. Ya saya nggak tahu itu efeknya seperti apa, tapi yang saya lakukan itu seperti itu dulu. Jadi agak lega gitu ya, agak lega. Jadi kayak mau pingsannya itu jadinya apa namanya, agak mendingan gitu ya teman-teman ya. Dan biasanya itu saya tuh minum air hangat ya teman-teman, air hangat gitu ya. Itu pas awal-awal ya. Terus semakin apa namanya, semakin saya mengamati lagi, semakin memahami lagi ya bagaimana serangan panik ini menyerang ya. Ternyata teman-teman ya, apa yang saya alami ini ya, serangan panik ini ya, ketika saya itu berpikir apa namanya, keras gitu ya, atau berpikir yang gimana sih bahasanya ya, berpikir yang terlalu apa, terlalu tegang gitu ya, terlalu tegang. Jadi gini, contoh gini, ketika saya itu muncul sensasi dalam keadaan atau kondisi saya itu merasa enak, saya bawa jalan atau saya bawa aktivitas atau saya bawa pergi ya, tiba-tiba ya di jalan ada sedikit sensasi aja yang nyolek gitu ya. Nah, lalu pikiran saya itu kemana-mana gitu ya, pikiran saya itu kemana-mana, akhirnya membayangkan yang enggak, dan itu timbul serangan panik itu ya teman-teman ya. Jadi saya amati, jadi ketika saya bepergian ya, saya bepergian gitu ya, ketika kondisinya itu saya itu juga sudah semakin membaik, tapi saya masih ada trauma panic attack ya teman-teman. Ketika saya bepergian ya, saya sudah siapkan teman-teman, saya sudah siapkan nanti ketika apa namanya, panic attack ini muncul, apa yang saya lakukan ya. Pertama adalah minum air hangat ya. Kalau bawa minyak kayu putih ya, balurin pakai minyak kayu putih gitu ya. Lama-lama tersugesti bahwa apa namanya, ada ketenangan tersendiri gitu ya. Nah, dari situlah saya amati lagi, ternyata apa namanya, ya air hangat itu membantu ya teman-teman, minyak kayu putih juga membantu ya. Tapi ya sangat membantu lagi ketika pada saat kita terkena serangan panik itu, kita itu apa namanya, tenang ya, tenang, relax ya, santai ya. Itu panik attack itu cepat reda teman-teman ya, cepat reda ya. Nah, itu yang saya alami ya teman-teman. Kalau tadinya ya awal-awal itu saya pakai minyak kayu putih, air hangat ya, lama-lama saya merasakan bahwa kenapa saya bawa minyak kayu putih dan air hangat itu apa namanya, merasa tenang ya, karena ketika terjadi panic attack itu datang ya, saya segera balurin itu, dan itu saya itu merasa tambah tenang. Artinya ketika kita terkena serangan panik ya, panic attack itu ya teman-teman ya, kalau kita itu tenang ya, kalau kita itu nyaman ya, atau kalau kita itu relax ya, itu pokoknya akan cepat meredanya ya. Itu yang saya alami ya teman-teman. Memang agak susah untuk mengamati ini, untuk memahami ini, memang agak susah ya teman-teman. Tapi teman-teman yang akan lebih tahu kondisi teman-teman ya, bagaimana teman-teman itu mengamati ketika panic attack itu datang. Nah, teman-teman itu bisa amati gitu ya. Mungkin teman-teman bisa dengan cara cara apa saja, yang penting teman-teman itu bisa merasa santai dan rileks ya. Contohnya ya teman-teman ya, ketika ada serangan panik datang ya, teman-teman punya punya sahabat yang sahabat karib lah gitu ya, nggak apa-apa, telepon saja gitu ya, telepon gitu. Intinya ketika kita bercakap-cakap dengan teman-teman itu ya, dengan sahabatnya itu, biasanya itu akan kita itu pikirannya itu akan teralihkan dengan obrolan itu, lama-lama gitu tenang, dan panic attack itu mereda ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita sudah bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin sudah memahami ya kondisinya dari teman-teman bagaimana gitu ya. Ketika teman-teman merasakan atau ada sensasi panic attack ini ya, teman-teman buru-buru ngobrol aja gitu ya, ngobrol atau telepon gitu, nggak apa-apa teman-teman. Itu yang saya lakukan itu juga seperti dulu gitu ya. Dan nanti teman-teman itu akan merasakan yang namanya kemajuan gitu ya, kemajuan. Jadi
ketika teman-teman itu sudah belajar bagaimana mengamati, bagaimana menghadapi, bagaimana solusinya gitu ya, nanti teman-teman itu akan punya cara tersendiri bagaimana mengatasi panic attack itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya nggak usah khawatir, nggak usah cemas dan nggak usah panik. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya teman-teman. Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Teman-teman nggak usah berpikir bahwa ini sesuatu yang parah gitu ya teman-teman ya. Karena biasanya pikiran teman-teman itu kan akan mengarah ketika ada sensasi di dada, itu pikirannya itu penyakit ini. Ketika ada perasaan di perut bagian bawah, teman-teman berpikirnya itu adalah penyakit itu gitu ya. Pokoknya penyakit-penyakit yang berat. Teman-teman nggak usah berpikiran seperti itu ya. Kalau teman-teman itu sudah memang memeriksakan diri ke dokter dan dokter itu sudah memvonis bahwa teman-teman itu terkena asam lambung atau terkena GERD, ya itulah sensasinya memang seperti itu ya teman-teman. Sensasinya banyak sekali. Kenapa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini dijuluki 1001 sensasi atau 1.000.000 sensasi atau 1.000 sensasi ya, karena memang sensasinya itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah memeriksakan ke dokter, teman-teman itu dinyatakan bahwa teman-teman itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, itu memang sensasinya seperti itu. Setiap harinya itu datang, setiap saat itu datang tanpa diundang. Ketika teman-teman itu panik attack datang, ya itu memang bagian dari sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Teman-teman tetap jaga 3P ya, pola hidup sehatnya, pola makan yang teraturnya ya, pola pikir yang positif, tetap tenang, tetap rileks ya. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Oke teman-teman, tetap semangat. Untuk kesempatan kali ini saya sekian dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu lebih membaik lagi dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.